Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Meranti. Jangan lupa memakai topi Kembali lagi bersama kami dari Advokasi dengan menawarkan sesi taksi. Talk with Advokasi. Bersama saya, Sahila Adila Jaya dari Prodi S1 Statistika Angkatan 2021. Dan saya, Cynthia Zahrani dari Program Studi S1 Statistika Angkatan 2022. Di taksi, Episode ketiga. nah di episode ketiga ini kita kedatangan tamu yang tak kalah spesial nih dari episode pertama dan episode kedua kemarin. Wah, siapa sih yang nggak tahu sama kanda kita yang satu ini? Mas Sandi Purwanto. Beliau merupakan Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Manusia, mahasiswa BEM Universitas Riau, Kabinet Kreator Pergerakan. Keren banget bukan? Untuk Sobat Tika, hari ini kita akan membahas hal penting dan tentunya juga ini pasti bakalan sering kita dengar pada awal semester ataupun di akhir semester. Apalagi kalau bukan uang kuliah tunggal ataupun UKT. Pastinya Sobat Tika sudah tidak asing lagi kan dengan tema kali ini. Nah, sebelum memulai bincang-bincang kita kali ini, boleh dong Kanda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kawan-kawan, hari ini perkenalkan nama saya Sandi Purwanto, bisa dipanggil Kak Sandi, Bang Sandi. Ya, bebas dari kawan-kawan sekalian. Dan saya dari Kementerian Hukum Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM Universitas Riau, Kabinet Kreator Pergerakan. Bagaimana nih kabarnya Kanda pada hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Ya, relax gitu kan. Ya, jangan tegang kali ya kalau dalam diskusi hari ini. Ya, semoga bisa menyapa kawan-kawan dan menjawab pertanyaan yang mungkin hari ini belum terjawab sama sekali atau masih ada yang dibingungkan dengan keraguan tentang uang kuliah tunggal. Kalau boleh tahu nih Kanda, kesibukan Kanda akhir-akhir ini apa ya? Alhamdulillah masih sibuk dalam beragenda beraktivitas kuliah gitu ya. Walaupun tidak dalam pembelajaran, sedang mengantar tugas akhir juga, ingin mengajukan seminar, berikutnya juga dalam aktivitas mengajar dalam per minggu dan kegiatan tentunya bersama kalau kita bahasanya nge-BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas BEM Universitas Riau, khususnya Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Dan sebentar lagi juga akan demisioner di awal bulan Desember 2022. Semoga dilancarkan semua kegiatannya ya Kanda ya. Oh iya, untuk berbincang-bincang kita pada kali ini, kita akan mengusung tema mengenai reformulasi golongan UKT dan bantuan UKT lainnya apakah sudah sesuai? Nah, selaku Menhakesma, Kanda pasti udah sering dong menerima pengaduan tentang UKT, baik dari itu mahasiswa FMIPA atau dari fakultas lainnya. Nah, salah satunya itu tentang perevisian golongan UKT. Banyak nih mahasiswa yang merasa golongan UKT yang didapatnya itu nggak sesuai sama pendapatan orang tuanya. Misalnya aja ada yang mendapatkan UKT golongan 5, tapi dia merasa keberatan dan ingin melakukan perevisian golongan UKT. Nah, untuk perevisian golongan UKT ini sendiri, apakah ada kriteria yang ditetapkan universitas untuk menentukan golongan UKT? Nah, yang sama-sama kita tahu, kan dalam perevisian golongan UKT ini masih agak rancu di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Apakah ada standarisasi yang ditetapkan kampus atau gimana? Oke, baik. Menjawab pertanyaan pertama, kawan-kawan, sebelum pada titik poin inti, sebenarnya yang perlu kita ketahui dasar daripada penetapan uang kuliah tunggal. Ya, sedari awal ketika masuk menjadi mahasiswa baru, pasti bertanya tentang pembayaran sistem perkuliahan. Walaupun sebagian lain sudah mencari tahu sebelum memasuki tingkatan perguruan tinggi negeri. Terkhusus daripada uang kuliah tunggal, dari awal kalau kita bercerita sejarahnya, 2013, itu ada nama pembentukan perubahan standar pembayaran yang biasa kita kenal dengan SPP. Kalau di tingkat sekolah menengah atas, pertama, dan sekolah dasar, yang biasa dibayarkan oleh biaya pendidikan masing-masing siswa. Begitu juga dengan universitas, perguruan tinggi negeri juga menggunakan SPP sebelum 2013. Keluarlah daripada peraturan Menteri Permeristekdikti nomor 55 tahun 2013 tentang bagaimana biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal hadir ke mahasiswa. Jadi pertanyaan baru yaitu adalah apa sih bedanya BKT sama UKT gitu kan. Kalau BKT, biaya kuliah tunggal adalah penetapan satuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang ditetapkan kepada mahasiswa terkhusus program studinya. Sedangkan UKT itu biaya pendidikan mahasiswa yang telah dikurangi oleh subsidi pemerintah. Artinya sebenarnya kalau kawan-kawan lihat daftar daripada biaya kuliah tunggal dan UKT pada
uang kuliah tunggal kelompoknya 1 sampai 5 itu terlihat di bagian awal ada biaya kuliah tunggal. Mungkin bisa ditampilkan di sini nanti, gitu ya. Oke. Jadi kalau BKT itu biaya pendidikannya dihitung mulai daripada pendapatan status kemahalan daripada program studi. Habis itu status akreditasi universitas dan juga terkait dengan status daripada posisi perguruan tinggi yang berbadan layanan umum dan juga ada berbadan hukum. Kalau di tingkat perguruan tinggi negeri. Ada juga yang berbadan satuan kerja, Satker kita kenal. Itu penentuan daripada BKT. Yang kemudian nantinya ada subsidi pemerintah tergolonglah yang dikenal dengan nama uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini dibagi dari beberapa kelompok. Yang jelas diatur di dalamnya UKT 1 dan UKT 2 tergolong jelas sama untuk seluruh universitas. Itu UKT 1 500.000 paling mahal. Yang kedua 501.000 sampai 1 juta itu untuk golongan kedua. Itu rentangnya. Ini diatur dalam Permendikbud nomor 55 tahun 2013 tadi. Namun kondisinya aturan ini tidak lagi dipakai. Berubah lagi menjadi Permendikbud nomor 39 tahun 2016. Habis itu berubah lagi Permendikbud nomor 39 tahun 2017. Sampai hari ini kalau ingin menjawab pertanyaan tadi, kita pakai aturan satu yang sama di setiap universitas ketika kita merubah kondisi daerah yang menjadi pandemi di seluruh lini masa dunia, itu Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Ini berdasarkan satuan pembayaran pendidikan biaya operasional perguruan tinggi negeri. Di sini kita akan bahaskan. Tapi menjelang perbedaan tadi sebagai dasar pemahaman kita, BKT dan UKT itu berbeda. Misal jadi BKT ada 5 juta, tapi UKT-nya digolongkan 5. Yang pertama bayaran 500.000, yang kedua 1 juta, yang ketiga 2.050.000, yang keempat ya mungkin penentuan sesuai program studi. Ini perbedaannya. Yang seharusnya mahasiswa bayar seluruh mahasiswa universitas itu adalah BKT-nya. Kalau untuk masuk ke salah satu program studi. Kita ambil salah satu contoh jurusan matematika. BKT-nya ya sekitaran 7.500.000. Ya artinya seluruh mahasiswa yang masuk matematika seharusnya bayar BKT itu, biaya kuliah tunggalnya. Tapi dibagi dengan subsidi pemerintah ada kelompoknya. Jadi sistemnya juga dengan sistem subsidi silang. Sebenarnya UKT 1, 2 ditutupi oleh kawan-kawan mahasiswa UKT golongan 3, mahasiswa golongan UKT 3 ditutupi oleh 4, 5 dan begitu seterusnya. Tapi ditambah dengan Satuan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi dari pemerintah, yaitu BOPTN. Itu dia. Kalau menjawab terkait revisi UKT, ya permasalahannya adalah ketika mahasiswa mengajukan UKT ya atau pembayaran pengisian biodata pribadi, terdapat beberapa kemampuan yang tidak sesuai dengan kemampuan pribadi, itu juga harus berhati-hati. Ketika menjadi mahasiswa baru, syarat daripada penentuan BKT dan UKT dilihat dari kemampuan pengisian biodata diri. Pertama yaitu biodata pribadi, orang tua yang membayarkan, atau mahasiswa yang ikut membayarkan, atau ada pihak lain yang membayarkan mahasiswa untuk perkuliahannya. Ini untuk awalan penentuan uang kuliah tunggal. Juga melihat daripada aset yang dimiliki, ada pengisian lahan, pajak motor, pajak kendaraan yang lainnya, ataupun daripada pajak bangunan lainnya. Itu juga akan mempengaruhi penentuan UKT. Setelah itu, maka terhitunglah UKT-nya dari perhitungan verifikasi data biodata diri. Inilah kemampuan yang biasanya terjadi. Kenapa ada beberapa yang tidak sesuai dan ada yang beberapa memang ya sah-sah saja untuk kemampuan UKT-nya. Walaupun kita sadari dalam penentuan biodata diri tadi ternyata mahasiswa masih banyak yang tidak sesuai. Ini jadi ada verifikasi tahap lanjutan karena ada peninjauan kembali ke lapangan untuk melihat kondisi kemampuan ekonomi. Ini yang harus dihati-hatikan dalam pengisian sehingga perlu namanya revisi UKT. Namun dalam verifikasi kita perlu ketahui juga sebenarnya mahasiswa untuk penggolongan UKT itu ada beberapa jenis. Pertama, mahasiswa yang bisa mendapatkan golongan reguler, mandiri, dan juga terkait mahasiswa yang mendapatkan secara golongan biaya pendidikan jalur khusus atau dikenal dengan internasional. Ini ada proses yang berbeda dan di dalam biodata diri itu penentuan terkait UKT-nya. Itu untuk menjawab sedikit sebelum sampai pada tahap lanjutannya. Oke. Baik, mungkin pada peraturan perevisian golongan UKT itu kan hanya tertera penghasilan dari yang membayar UKT. Tetapi ketika pengumuman perevisian itu banyak sekali yang mengalami kegagalan. Dan ketika ditanya lebih lanjut ke dana masyarakat, mereka itu menjelaskan bahwasannya kesalahannya itu ada pada mahasiswanya itu hanya mencantumkan penghasilan dari salah satu orang tuanya saja. Yang seharusnya
Pada perevisian itu juga di-input gaji dari kedua orang tuanya. Bagaimana pendapat Kanda mengenai hal tersebut dan mungkin itu bisa dibilang miskomunikasi juga? Baik. Dalam satu ketetapan, kita sebagai kelembagaan tentu menginformasikan untuk apapun yang menjadi bantuan kepada mahasiswa, apapun yang menjadi haknya mahasiswa setelah ia membayar kewajiban. Yang berikutnya dalam ketetapan juga mahasiswa memiliki kewajiban untuk melihat secara detail tentang aturan yang diberlakukan. Karena universitas itu juga terkait aturan mengalami namanya azas fiksi, begitu kan? Suatu aturan yang berlaku mau tidak mau, tahu tidak tahu, yaitu akan diberlakukan di sekitaran mahasiswa. Mengenai dengan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tadi, aturan terbaru standar biaya operasional perguruan tinggi pendidikannya untuk pembayaran UKT-nya, ada beberapa jenis bantuan. Salah satunya tadi kita setelah bahas yaitu revisi UKT. Kenapa terjadi penggolongan yang tidak sesuai sehingga hasilnya tidak banyak yang turun? Daripada revisi UKT itu akan mengalami 3 hasil. Pertama, dia bisa jadi naik UKT-nya. Yang kedua, UKT-nya itu bisa tetap. Yang ketiga tentu harapan daripada mahasiswa merevisi adalah turun. Karena namanya juga perubahan kelompok UKT yang tidak mampu. Tapi di dalam persyaratan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 itu lebih ketat daripada peraturan sebelumnya yang kita kenal dengan Permeristekdikti nomor 39 tahun 2017. Apa yang lebih ketat itu adalah masa daripada kemampuan orang tua yang mengalami kegagalan pembayaran pendidikan dengan berbagai jenis. Yang pertama adalah orang tua yang cerai. Yang kedua adalah orang tua yang meninggal, terutama yang membayar biaya pendidikan ataupun yang lain sebahagian yang walinya. Yang berikutnya adalah yang mengalami kecelakaan, sehingga ketetapan berikutnya adalah cacat. Itu juga akan mendapatkan perubahan UKT. Yang berikutnya ada yang kebakaran, bencana alam, dan termasuk non alam karena 2020 yaitu COVID-19, ya kan? Itu hadir daripada revisi UKT. Ketika mencantumkan di biodata pengajuan revisi UKT, banyak mahasiswa yang lupa akan kesadaran pertama kali mengajukan penentuan UKT selama menjadi mahasiswa baru, sebelum menjadi mahasiswa baru, yaitu biodata dirinya. Yang terjadi perbedaannya adalah ketika mengisi biodata, ada yang berbeda ketika mengisi revisi UKT, sehingga ditinjau kembali. Ternyata tidak mengalami perubahan signifikan melalui biodata diri. Kecuali yang sebutkan jenis-jenis bantuan yang memang harus direvisi segera. Yang seperti orang tua meninggal, kecelakaan, dan lain sebagainya tadi. Ini yang terjadi banyaknya gagal mahasiswa. Benar kalau mencantumkan hanya satu biaya pendidikan yang ditanggung oleh ayah misalnya. Tapi ternyata ibunya juga menanggung. Dalam biodata diri pertama sebelum menjadi mahasiswa baru dia isi. Tapi ketika revisi dia tidak mengisinya. Sehingga ketidakpercayaan tadi terjadi. Ini yang mengakibatkan hal fatal ketika revisi UKT tidak keluar sesuai keinginan kita. Sehingga ketetapan hasilnya ya paling tetap. Kalau naik itu ketika datanya memang benar-benar dibohongi. Ya. Ada beberapa kasus yang tidak perlu kita sebutkan berapa jumlahnya. Ya, penerima bantuan KIP yang seharusnya 20% bagi mahasiswa total mahasiswa baru menerima. Itu 20%-nya mahasiswa baru itu harus adalah penerima KIP. Makanya ada pendaftarannya. Di dalamnya juga terdapat beberapa mahasiswa yang pendapatannya di atas rata-rata. Sehingga yang kita permasalahkan hari ini bukanlah perubahan kelompok UKT saja. Yakni daripada verifikasi berkas. Karena keinginan kita adalah bukanlah kemampuan orang tua yang tinggi mendapatkan golongan UKT yang rendah. Kemampuan orang tua yang rendah mendapatkan golongan UKT yang tinggi. Ini kan jadi verifikasi yang fatal. Ya. Tapi ketetapan Universitas Riau, ya kita khusus bahas Universitas Riau, ada hal yang perlu kita ketahui. Mereka tidak berani membuka data sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi banyak data yang tidak dibuka secara lugas. Yaitu ketika kita minta berapa jumlahnya diberikan. Tapi siapa penerimanya ada beberapa alasan. Contoh ini adalah alasan pribadi. Revisi UKT tidak boleh disebarkan. Begitu juga dengan bantuan yang lainnya. Yang kita ketahui ada beberapa jenis bantuan di Universitas Riau tentang uang kuliah tunggal. Itu dia menjawab pertanyaan kedua. Nah, terkait revisi UKT ini kan banyak yang daftar nih Kanda, dan banyak juga yang gagal. Nah, untuk revisi UKT ini sebenarnya ada kuota per fakultasnya, dan jikalau ada, apa sih kriteria yang bisa membuat kita masuk dalam kuota tersebut? Baik, kalau menjawab tentang kuota, batasan itu tidak ada. Semua mahasiswa Universitas Riau bisa merevisi UKT, kecuali, ada tertanda kecuali, yaitu jalur mahasiswa mandiri. Dan itu jalur mahasiswa mandiri angkatan 2020 ke atas. Jadi tidak bisa lagi.
Karena sekarang kalau kita mandiri itu sistem penerimaannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kita ada namanya SMMPTN, Seleksi Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Negeri. Ya, hampir mirip dengan SBM dan juga SNMPTN. Ada tesnya, tapi bedanya ada forum-forum penilaian yang khusus untuk ketiga kategori ini. Di dalam SNMPTN itu ada namanya SPI, Santunan Pembangunan Instansi. Ya, ini dana yang dikeluarkan di luar UKT sebenarnya. Jadi seakan-akan ada uang pangkal. Itu diberikan oleh mahasiswa mandiri sebelumnya. Tapi untuk sekarang itu dihapuskan. Karena kita menggunakan Permendikbud 25 tadi ya. Sehingga sebenarnya mahasiswa mandiri juga bisa mengikuti. Tapi terkhusus lagi. Yang dikecualikan tadi adalah angkatan 2020 ke atas. Gitu ya. Ya, hari ini mahasiswa Universitas Riau seluruhnya bisa mengikuti revisi UKT. Dengan berapa batasannya? Tidak ada batasan. Dengan apa syaratnya? Maka dengan jenis yang diumumkan. Ada namanya tadi yang bantuan penurunan pendapatan yang memang benar-benar signifikan. Yang berikutnya ada yang mengalami kecatatan, ada yang mengalami perceraian, ya habis itu ada mohon maaf orang tua yang meninggal dan lain sebagainya yang sudah dikhususkan melalui pengumuman setiap semesternya. Ini yang harus diketahui oleh mahasiswa. Dengan persyaratan itu harus diisi dengan data yang jujur juga, begitu ya. Jangan sampai data yang diisi itu berbeda dengan ketika mahasiswa baru. Jangan sampai data itu ketika survei lapangan ternyata tidak sesuai. Ya. Walaupun ketika hadir kawan-kawan mendapatkan hasil revisi golongan UKT tidak lagi mampu, tapi tidak turun, ada namanya bantuan daripada gerakan mahasiswa, yaitu advokasi. Itulah hadir di setiap kelembagaan yang ada di himpunan mahasiswa, tingkat jurusan, program studi, fakultas maupun universitas. Nanti kita akan kumpulkan datanya, juga kita bisa akan lakukan verifikasi ulang. Ini yang harus diberitakan kepada kawan-kawan dan memang kita harus verifikasi kembali apakah bisa datanya itu akan direvisi UKT atau memang secara khusus mereka melalui persyaratan itu memang tidak memenuhi kriteria penurunan golongan UKT. Sekarang kan Universitas Riau ini lagi marak-maraknya mengadakan pembangunan dan katanya bakalan ada 10 gedung baru yang akan berdiri di atas tanah Universitas Riau. Kira-kira dana apa yang digunakan untuk pembangunan tersebut dan apakah ada menggunakan dana dari UKT atau pembangunan tersebut ada dana tersendiri? Oke. Kalau kita bahas khusus Universitas Riau hari ini begitu luas ya, dengan kampus nomor 2 terluas di Indonesia. Belum lagi kalau kita melihat kondisi Universitas Riau bukan hanya hijau sekarang ya. Kalau masuk itu hijau, spasi hijau, gitu kan. Ada pembangunan di spasinya. Habis itu ada hijau, spasi hijau, ada mangkrak di dalamnya. Kalau kita bahas hari ini kupas tuntas, saya ingin beritahukan kekhawatiran berikutnya. Tapi sebelum itu, apa sih pembangunan yang ada di Universitas Riau dan dari mana dananya? Yaitu dari dana bantuan Bank Asia yang kita kenal dengan ADB, Asian Development Bank. Jadi dikenal dengan proyek namanya proyek aksi. Ini dikerjakan oleh Project Implementation Unit. Ya. Itu ada 10 pembangunan, itu hard programnya. Masih ada soft programnya. Peningkatan mutu pendidikan, peningkatan workshop, dan lain sebagainya. Itu ada di khusus kalau mau baca di laman ADB. Kalau kita kumpas tuntas akan banyak sebenarnya. 10 pembangunan ini apakah menggunakan dana mahasiswa? Tidak. Ya. Penggunaan daripada 10 pembangunan ini khusus memang dana hibah, bantuan dari Bank Asia yang diajukan proposalnya sebelum tahun 2018. Jadi kepada Universitas Riau didapatkanlah bantuan dana hibah untuk pembangunan sarana peningkatan mutu pendidikan, yaitu kemahasiswaan, akademik, dan lain sebahagiannya. Itu ada 10. Termasuk nanti kawan-kawan di Fakultas MIPA juga akan mendapatkannya. Karena ada bagian food science dan laboratorium yang lengkap lagi. Ya, ini standarnya memang standar internasional. Tapi harapan kita adalah bukan lagi permasalahan mangkraknya. Tapi bagaimana implementasi ketika bangunan ini selesai juga sampai kepada mahasiswa. Jangan sampai pembagiannya beradu lacak gitu ya. Habis itu belum lagi ada pembangunan setelah daripada bangunan gedung, itu ada proyek jalan. Ya, kalau kawan-kawan hari ini lihat kan banyak jalan yang cukup rusak ya. Kalau di Universitas Riau karena proyek pembangunan gedung dan ya memang konstruksi daripada jalanan itu tidak sesuai dengan mobil yang masuk kan karena mobil alat berat. Tapi posisinya berikut yang ingin saya berikan adalah kekhawatiran kita tentang pembangunan ini, ya ini walaupun dana hibah, persiapan kita ada perubahan status pada perguruan tinggi negeri. Yaitu status Badan Layanan Umum menjadi status badan hukum. Apa status ini? Ini lebih detailnya mungkin akan panjang, tapi saya singkatkan. Pada status
badan hukum, universitas itu bisa mengelola dananya sendiri untuk membangun, membuat program studi, menjalankan kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikenal dengan kewirausahaan pendidikan, kalau di perguruan tinggi badan hukum. Dalam kondisi berikutnya, apa kekhawatirannya adalah kenaikan biaya kuliah UKT. Kenapa bisa terjadi kenaikan biaya kuliah UKT tadi? Karena status pengurusannya lagi tidak melaporkan melalui kementerian yang hari ini adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi, Kemendikbudristekdikti, yang dilaporkan melalui Dijen Pendidikan Tinggi kalau setiap pelaporan keuangannya. Dan universitas dengan PTNBH itu akan mengelola pribadi dananya, sehingga ada kekhawatiran untuk kenaikan UKT. Ya, pembangunan ini memang tidak lagi dari UKT mahasiswa, tapi pembangunan ini akan mempengaruhi status universitas berikutnya. Karena kita ketahui Universitas Riau sudah mendapatkan rektor terpilih yang baru dengan program visi misi yaitu mencapai perguruan tinggi status berbadan hukum. Gitu. Nah, untuk tempat ibadah sendiri kan setiap fakultas di Universitas Riau ini memiliki tempat ibadah. Nah, kita di FMIPA ini kan memiliki musola kan, Dah. Nah, pembangunan musola di FMIPA ini terkesan lambat dan kurang lancar. Apakah pembangunan seperti yang kita tahu, pembangunan musola ini dananya itu berasal dari dana hibah gaji setiap dosen. Apakah dari universitas sendiri tidak ada memberikan dana untuk pembangunan musola tersebut atau gimana? Baik. Daripada pembangunan yang ada di salah satu fakultas, ya kebetulan saya berada di fakultas tersebut, ya fakultas MIPA, pembangunannya kalau dikatakan lambat, ya prosesnya dananya dari mana begitu kan. Kita harus telaah berikutnya, kalau bangunan musola itu diberikan melalui dana hibah. Jadi tidak bisa diperuntukkan untuk bergerak cepat, kecuali mencukupi ya. Ini kondisinya kan dana hibah, potongan daripada ya masing-masing pegawai dan ASN yang berada di lingkup tersebut. Dan prosesnya tetap akan berjalan kalau dana hibah dan akan selesai juga ketika memenuhi standarnya. Dan juga tidak memungkinkan memulai suatu pembangunan jika dananya tanggung, begitu ya. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan plafon terlebih dahulu, ya maka selesaikan plafonnya. Ya pembayarannya begitu kan. Tidak mungkin plafonnya sudah ada duitnya tapi belum terpenuhi. Nanti plafonnya setengah, itu tidak bisa. Kalau kita mengharapkan selesai secara langsung bergerak bersamaan, yang plafonnya, lantainya, WC-nya dan lain sebagainya, ya itu tunggu lama lebih lama lagi kan. Maka prosesnya bertahap mengenai bagian-bagian yang lainnya. Itu yang dana hibah yang saya ketahui, yang sebelumnya kita advokasikan di lingkungan fakultas dan kita tanyakan terkait kondisi untuk musola. Begitu juga dengan tempat ibadah yang ada di universitas, itu juga melalui dana hibah tingkatannya maupun fakultas ataupun universitas, kecuali status pembangunan instansi pendidikan untuk daripada kepegawaian dan juga mahasiswa. Berarti tempat ibadah itu semuanya dananya berasal dari dana hibah. Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya itu kan mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN itu mendapatkan fasilitas berupa baju dan topi. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini fasilitas tersebut sudah tidak ada. Apa alasan hal tersebut ditiadakan dan kira-kira apa kendalanya sehingga hal tersebut harus dihapuskan? Apakah penghapusan fasilitas tersebut ada hubungannya dengan UKT? Oke, baik. UKT itu ada beberapa jenis pembayaran yang diberikan. Pertama terkait kegiatan pembelajaran. Apa itu tatap muka? Ya, habis itu kuliah yang secara online dan lain sebagainya, fasilitas begitu. Yang kedua adalah kegiatan daripada pemenuhan praktik. Ya, apakah itu lapangan praktik atau dia laboratorium dan studio dan lain sebagainya sesuai jurusan yang memiliki laboratoriumnya masing-masing, itu menggunakan UKT. Yang berikutnya, UKT itu tidak dikenakan untuk biaya pribadi. UKT tidak dikenakan untuk biaya program magang. UKT tidak dikenakan untuk biaya kuliah kerja nyata. Ya, ini ada jenisnya. Dan tertera juga di Permendikbud nomor 39 2017 yang kemudian berubah menjadi Permendikbud nomor 25 2020. Kondisinya ini bukan berhubungan dengan UKT, ya, tapi dana yang disiapkan dalam anggaran per tahun di masing-masing universitas. Tapi UKT juga disiapkan untuk kelembagaan, organisasi, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ini pemerataan UKT dan ada yang bagian tidak menyentuh UKT. Baju kuliah kerja nyata atau kita dengar Kukerta dan KKN, itu prosesnya adalah anggaran yang disiapkan di tahun sebelumnya. Ketika kita memasuki masa COVID-19 atau pandemi yang terjadi di dunia ini, mulailah hilang anggaran dan berkuranglah anggaran tersebut. Dari
Saya ingat pengurangannya itu kalau tidak salah 2,4% untuk 1 tahun. Ya. Jadi ada pengurangan dana untuk yang diterima oleh mahasiswa sehingga daripada pembahagian baju kokerta tadi tidak lagi diberikan. Ini juga akan menyangkut dengan dana per tahun yang diberikan khusus untuk kebutuhan mahasiswa. Seperti pengadaan kartu tanda mahasiswa KTM ya, secara fisik. Ya. Dan juga alma mater mahasiswa. Dana per tahun ini disiapkan. Kalau mahasiswa baru angkatan 2022 itu disiapkan di tahun 2021. Ya. 2021 persiapan kita kadang molor. Ketika mahasiswa baru masuk itu tidak menerima namanya alma mater, tidak menerima KTM fisik. Begitu ya. Ini kejadiannya baru diterima setelah 1 semester berkuliah atau ya menuju 1 semester perkuliahan. Biasa di akhir Desember, akhir tahun. Tapi kondisinya yang ingin kita harapkan dan sudah kita advokasikan adalah bagaimana pengadaan itu paguh daripada anggarannya itu bisa diadakan dalam tahun sebelumnya, semasa berikutnya dalam jangka yang cukup panjang. Kalau bisa dalam 2 tahun. Artinya ketika kita mengajukan daripada penganggaran alma mater dan juga KTM itu 2021, itu menyangkut pada tahun 2022 dan 2023. Sehingga pengerjaan di 2021 tadi hasilnya keluar di 2022 dan 2023 sampai pada ketika mahasiswa baru masuk. Ini yang diharapkan ya, begitu. Karena kita pernah mengalami KTM angkatan 2018 sebelum pandemi, 2019, 2017 dan lain sebagainya mahasiswa aktif ke atas itu langsung dapat KTM fisik. Semenjak 2020 kawan-kawan dapat KTM secara online. Gitu ya. Menyangkut dengan alma mater, menyangkut dengan baju kokerta tadi, itu juga anggaran yang diajukan dalam pagu. Ya, kalau diskusinya musrembang. Itu pembahasan terkait dana-dana kelembagaan yang diterima, dana-dana aktivitas mahasiswa, dana-dana kemahasiswaan. Di dalamnya juga terkait baju kokerta kuliah nyata. Namun kondisinya memang tidak ada kewajiban UKT mengadakan baju kokerta. Tapi melalui advokasi kita sudah sampaikan dan sampai tahun 2022 ini memang tidak ada baju kokerta. Hingga golongan gelombang ketiga kokerta kan. Berikutnya ini pengajuan sudah dimasukkan karena mahasiswa butuh juga ternyata. Ya, selain dia diberikan tugas pengabdian sebagai wujud daripada tridharma perguruan tinggi, ya, tridharma perguruan tinggi negeri, ternyata ketika mahasiswa terjun langsung ke lapangan, ya dananya biasa menggunakan dana pribadi, kegiatannya juga menggunakan dana pribadi, proposalnya juga menggunakan akhirnya dana pribadi juga. Ya, setidaknya ada pemberian yang memang menandakan dia. Bajunya juga biasa menggunakan dana pribadi sejak tahun 2020. Tapi ini sudah diajukan. Ya, baju kokerta kita akan advokasikan berikutnya untuk hadir kepada kawan-kawan di tahun 2023. Karena 2023 ada penambahan anggaran dana kemahasiswaan. Sehingga keyakinan daripada pengurangan yang tadi sampai 2022 ini masih ditahan, 2023 harus diwujudkan. Dan itu harus kawan-kawan sampaikan di dalam musyawarah, ya, namanya musrembang, kelembagaan yang diajak dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas. Saya tidak ingin kawan-kawan terlalu fokus pembahasannya kegiatan kelembagaan saja. Oh, ada kegiatan seremonial, oh ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan pelatihan. Tapi apa hak untuk mahasiswa? Selain itu saja, gitu kan? Itulah menggunakan dana kelembagaan tadi yang ada paguh setiap per tahunnya. Baik, sepertinya obrolan kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, untuk menutup perbincangan kita sore ini, boleh dong Kanda memberikan closing statement untuk teman-teman Sebatika. Oke, baik. Baik kawan-kawan, dalam pembahasan uang kuliah tunggal dan biaya kuliah tunggal, yang perlu kita perhatikan pertama kali, memang sebagai mahasiswa mencari tahu akar lebih lanjut dalamnya, sehingga kita berkumpul bersama untuk mewujudkan daripada hak mahasiswa yang telah membayar kewajibannya, itu dengan kajian yang memang sudah ringkas dan lengkap. Tidak lagi daripada verifikasi data yang memang ternyata tidak diketahui oleh mahasiswa. Walaupun ini tugasnya masing-masing kelembagaan mahasiswa, walaupun ini tugasnya masing-masing kita semua. Karena setiap orang dapat melakukan advokasi. Tidak peduli dia berada di lembaga advokasi, tidak peduli dia berada di himpunan ataupun lain sebagainya. Karena itu adalah suatu penyampaian mengemukakan pendapat tentang hak yang diterimanya. Berikutnya adalah kawan-kawan yang ingin saya ingatkan, mari sama-sama tetap dalam mengkaji, membaca, dan juga berdiskusi bersama dan meneliti tentang lebih dalam keadaan apa yang menjadi hak mahasiswa serta apa yang menjadi kewajiban mahasiswa. Jangan sampai lewatkan kita menjadi pembodohan di hadapan daripada birokrat dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Bersiaplah, tahun berikutnya akan menghadapi hal-hal yang hebat,
perguruan tinggi negeri akan berubah status menjadi badan hukum. Ya, bersiaplah, akan ada pembangunan yang hebat. Kita sudah pernah melakukan suatu keadaan yang dimana kondisi di PHP kan, ya, dengan gedung-gedung yang megah tapi tidak jadi. Ini bersiaplah kawan-kawan, kita harus mengawalnya, dan berikutnya dengan hak-hak yang lain juga akan bersiap. Kasus-kasus universitas begitu banyak, bagaimana penyelesaiannya adalah kebermanfaatan bagi kita semua. Ya, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu saja pesan saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hari ini telah menonton dan lain sebagainya. Ya, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Jika ada koreksi dan lain sebagainya, kita bisa lanjut berdiskusi. Semoga teman-teman Sobat Tika dimanapun berada dapat mengambil hikmah dan ilmu dari episode ketiga kali ini. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan, mulai dari perevisian UKT, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas yang ada di Universitas Riau. Dan mungkin sudah saatnya kita mengakhiri obrolan pada kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada Kanda yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pendapatnya dengan taksi kita kali ini. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman Sobat Tika yang sudah setia nih menonton dari awal hingga akhir taksi episode ketiga. Dan jangan lupa tonton juga taksi pada episode pertama dan kedua sebelumnya ya. Menanam padi tanda sedang bertani. Menanamnya ditemani burung kakak tua. Terima kasih sudah menonton taksi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.